Perkenalkan, saya Rosela Agustiana, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi A1 Manajemen, kelas B sore, dengan NIM 2892 150 118. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yaitu saya ingin membahas daya saing dan liberalisasi perdagangan internasional. Daya saing dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses dinyatakan bahwa daya saing adalah kemampuan untuk menunjukkan hasil lebih baik, lebih cepat, atau lebih bermakna. Kemampuan daya saing juga meliputi kemampuan memperkokoh posisi pasarnya, kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya, kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti, dan kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan. Untuk daya saing juga mencakup beberapa tipe, yaitu A. Daya saing perusahaan. Jadi, untuk daya saing perusahaan berbeda dengan daya saing bangsa, karena suatu perusahaan memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif. Ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, suatu perusahaan lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Menurut Michel Porter, terdapat dua tipe dasar dari keunggulan kompetitif, yaitu cost advantage dan differentiation advantage. Yaitu suatu keunggulan kompetitif muncul ketika sebuah perusahaan dapat menghasilkan produk yang sama dengan yang dihasilkan pesaingnya dengan biaya yang lebih murah atau lebih rendah, yaitu disebut cost advantage, atau menghasilkan produk atau jasa yang berbeda dan lebih baik dari yang dihasilkan pesaingnya, atau differentiation advantage. Keunggulan kompetitif akan memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai lebih untuk pelanggannya, dan perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Selanjutnya yang B, ada daya saing produk. Daya saing produk merupakan kemampuan suatu komoditas untuk memasuki pasar luar negeri dan kemampuan untuk dapat bertahan di dalam pasar tersebut. Dalam artian, jika suatu produk mempunyai daya saing, maka produk tersebutlah yang banyak diminati oleh konsumen. Keunggulan daya saing dari suatu komoditas dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada keunggulan alamiah atau keunggulan absolut. Yang kedua, ada keunggulan yang dikembangkan. Daya saing produk dipengaruhi oleh daya saing perusahaan. Daya saing perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, antara lain ada keahlian bekerja, keahlian pengusaha, organisasi dan manajemen yang baik, ketersediaan modal, ketersediaan teknologi, ketersediaan informasi, dan ketersediaan input lainnya. Lalu selanjutnya yang C, ada daya saing nasional atau bangsa. Daya saing nasional merupakan kemampuan suatu negara menciptakan, memproduksi, dan atau melayani produk dalam perdagangan internasional. Daya saing pada level ini berkaitan dengan daya tarik bagi investasi, misalnya stabilitas, pemerintahan yang baik, dan peluang bagi investasi yang menguntungkan untuk meningkatkan produktivitas yang berkelanjutan untuk kemakmuran bangsa. Liberalisasi perdagangan internasional. Menurut David Ricardo, pada dasarnya perdagangan internasional didorong oleh adanya comparative advantage, di mana produk di suatu negara tidak dapat diproduksi di negara lain, dan competitive advantage, di mana negara dapat mengambil keuntungan dari spesialisasi produk yang dimiliki. Opportunity cost lebih kecil dari negara mitra dagangnya.
perdagangan internasional juga menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen. Selanjutnya ada liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan adalah kebijakan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan atau tarif maupun non-tarif dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa. Kelebihan dan kekurangan liberalisasi perdagangan yaitu adalah perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Nah, kelebihannya adalah A. Menambah peluang kesempatan kerja. Alasannya karena adanya perdagangan bebas, pasar barang dan jasa dari suatu negara menjadi lebih luas. B. Terciptanya efisiensi alokasi sumber daya dan spesialisasi. C. Mendorong percepatan kemajuan di bidang iptek. D. Perdagangan bebas dapat meningkatkan pendapatan suatu negara. Lalu kerugiannya adalah A. Perdagangan bebas dikatakan merugikan perekonomian. B. Jika produk impor tidak dapat dibendung karena adanya daya saing yang rendah dari produk-produk serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pada suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan mengalami penurunan. C. Untuk bidang investasi, bebasnya arus modal antar negara sangat berpengaruh terhadap arus investasi suatu negara. Lalu yang terakhir, yang D, yaitu kerugian adanya perdagangan ekspor terhadap perekonomian disebabkan karena membanjirnya tenaga ahli dari luar negeri. Nah, begitulah penjelasan tentang daya saing dan liberalisasi perdagangan internasional. Semoga penjelasannya dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.